Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ainur Azhara dari kelas 12 IPA 4 dengan absen 22 ini mempresentasikan faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya saya akan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor apa saja kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, ada umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Yang kedua, umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, ada umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Yang keenam, ada umat Islam kurang pandai menentukan prioritas, dan yang terakhir ada umat Islam kurang menguasai media massa. Yang pertama, ada umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya, dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termasuk dalam pengalaman terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khilafiyah, karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah telah memerintahkan umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunnatullah, karena itu perlu disikapi secara biasa, jangan sampai berlebihan apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Kemudian, selanjutnya ada mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Contohnya, pada belakangan ini, banyak umat Islam yang terjangkit penyakit Wuhan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Selanjutnya ada hilangnya semangat jihad. Pengertian jihad itu sendiri pada era modern perlu lebih diarahkan perang melawan tiga musuh Islam. Menurut Salah Abdul Qadir Al-Bakri mengatakan tiga musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ketiga musuh Islam ini harus diperangi secara serius. Tujuan dalam berjihad memerangi tiga musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai umat Islam yang kuat. Selanjutnya ini ada umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap malas. Dua prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu, dan lemah ekonomi. Dua prinsip yang harus dijaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut. Yang kedua, ada umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Selanjutnya, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada dua hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Yang pertama ada dasar kepentingan, yang artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua ada dasar kedahuluan, yang artinya penentuan prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian.
pekerjaan yang dahulu harus didahulukan dan pekerjaan yang akhir dan diakhirkan. Kemudian selanjutnya ada umat Islam kurang menguasai media massa. Untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping pelatihan secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca, seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas, tulisan yang tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis, sehingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up-to-date dan selalu sesuai dinamika zaman. Dan di sini ada faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama ada merebaknya budaya taklid buta. Sikap ini mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui sedikit dalil yang dijadikan hujah, padahal semua mujtahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid kecuali menjadi seorang yang mutabi. Yang kedua, ada pembiasaan antara yang hak dan yang batil. Sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad ulama. Sedangkan sesuatu yang batil bersumber dari nafsu. Dan yang terakhir, ada terjadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf. Telah berkelebihan filsafat Islam yang bercorak substitik Imam Al-Ghazali di timur dan filsafat Islam yang bercorak rasionalistis oleh Ibnu Rashid di dunia barat, sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam yang menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan Ibnu Rashid dengan filsafatnya yang bertentangan dengan Al-Ghazali dengan menuju materialisme mendapat sukses di barat. Kemudian yang selanjutnya ada hikmah dan manfaat dalam materi ini. Yang pertama ada pentingnya menerapkan pola hidup sederhana. Kemudian yang kedua, menjadikan dunia sebagai fata morgana dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menegakkan secara disiplin terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.